Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita berjumpa kembali, tetap dalam sistem daring ya, karena PKKM belum berakhir dan ada isu kalau PKKM ini mau diperpanjang ya. Tentu saja kita berharap supaya PKKM ini cukup 2 minggu saja, tidak diperpanjang. Tapi sebenarnya kuncinya ada di kita ya. PKKM berhasil itu ada di kita ya, kalau kita taat prokes dan taat bisa menjaga kesehatan ya, insya Allah PKKM akan segera berakhir ya. Banyak orang yang salah tangkap ya, salah paham. Negara-negara di Eropa ya, atau negara-negara maju di Asia itu sudah membuka fasilitas publik seakan-akan sudah tidak ada corona. Mereka mengira bahwa negara-negara itu sudah tidak lagi percaya dengan corona, tidak peduli corona. Wah, negara-negara Eropa saja itu sekarang sudah tidak percaya corona kok gitu. Nah, kemarin buktinya Piala Eropa itu semua orang masuk stadion. Nah, bahkan di final itu orang-orang berkerumun di tengah kota. Lah kok kita Indonesia masih PKKM saja? Ada yang bilang begitu. Nah, ini orang-orang yang tidak paham. Di Eropa, di negara-negara Asia yang sudah maju itu masyarakatnya taat prokes, dan yang menjadi kunci utama adalah mereka mau divaksin. Mereka mau divaksin. Ya, vaksinasi berjalan lancar, mudah diakses, dan masyarakatnya sadar untuk vaksin. Ya, maka kalau mau kondisi ini segera berakhir ya, kita bisa menjalani hidup secara normal lagi, kuncinya satu, yaitu vaksin. Karena kita tidak bisa menghilangkan corona dari muka bumi ini. Ya, caranya adalah dengan melawan corona. Dengan apa? Dengan meningkatkan daya tahan tubuh, membuat benteng tubuh supaya tidak bisa diserang corona. Ya, caranya dengan vaksin itu. Nah, oke. Hari ini kita berbicara tentang hukum anak hasil zina ya, dalam fikih ya. Perlu kita ketahui bahwa dalam Islam itu tidak ada yang namanya dosa turunan atau dosa warisan, itu tidak ada. Tidak seperti di agama lain yang menganggap bahwa manusia itu menuruni dosa nenek moyangnya. Maka ketika Nabi Adam melanggar perintah Allah ya, dengan memakan buah khuldi ya, kalau itu dianggap berdosa, itu dosa itu tidak menurun ke kita tidak ikut menanggung dosa itu ya. Maka ketika orang tua melakukan dosa ya, itu tidak akan menurun ke anaknya. Sehingga ketika ada orang yang berhubungan di luar nikah ya, orang berzina nah, kemudian lahir anak dari hubungan gelap itu. Hubungan gelap itu maksudnya adalah hubungan yang tidak resmi ya, tidak melalui akad nikah, bukan hubungan di tempat gelap, itu bukan ya. Maka anak itu tidak ikut menanggung dosa orang tuanya ya, karena kullu mauludi itu yuladu alal fitrah ya. Semua anak ya, semua bayi itu lahir dalam keadaan ya, katakanlah suci. Dia tidak membawa dosa orang tuanya. Dia membawa potensi, membawa kelebihan kekurangan, tetapi dia tidak membawa dosa orang tuanya. Ya, maka kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, maka menyebut anak hasil zina dengan sebutan anak haram itu sebenarnya tidak etis ya. Tidak etis, karena tidak ada anak haram, itu tidak ada anak haram. Yang haram itu perbuatannya. Anaknya itu ya seperti anak pada umumnya, bukan anak haram, bukan. Yang haram perbuatannya, yang haram itu perilaku orang tuanya, tapi anaknya tidak haram. Nah, maka jangan kemudian menganggap anak zina itu anak haram. Itu anggapan yang tidak baik ya. Istilah yang tidak etis itu. Karena itu menimpakan dosa orang tua kepada anaknya.
orang tua yang melakukan dosa, anaknya yang ikut menanggung. Itu tidak ada dalam Islam. Nah, jadi anak itu tetap menanggung dosanya sendiri, bukan dosa orang tuanya. Ya, itu perlu dipahami. Nah, lalu bagaimana Pak konsekuensi anak hasil hubungan gelap dalam fikih? Nah ini agak rumit ya, karena fikih kita itu kan dirumuskan di Arab, ya, dirumuskan Islam itu tumbuh di Arab, dan Arab itu menganut tradisi paternalistik. Ya. Tradisi paternalistik itu tradisi yang mengunggulkan laki-laki di atas perempuan, itu paternalistik, sehingga apa-apa itu pasti ke laki-laki, ya. Apa-apa itu laki-laki, ya. Orang pengen punya anak laki-laki, ya. Laki-laki dianggap lebih hebat dari perempuan, ya. Sehingga termasuk tanasub, ya. Tanasub itu menasabkan anak itu ke ayah, ke laki-laki, bukan ke ibu. Padahal yang melahirkan kan ibu, ya. Tanasub itu ke ayah, ya. Jadi bin itu pasti ke ayah, ya. Fulan bin Fulan itu pasti ke ayah, bukan Fulan bin Fulanah, bukan. Ya karena tradisinya paternalistik, ya. Laki-laki di atas perempuan, ya. Termasuk wali nikah itu kan harus ayah, kan harus laki-laki, ya. Itu tradisi Arab yang masuk dalam ajaran Islam, dan itu ya harus kita ikuti karena itu sudah menjadi ajaran yang baku, ya. Maka tanasub anak itu ke bapaknya, ya, ke bapaknya, bukan ke ibunya. Nah maka ketika terjadi hubungan, ya, di luar nikah, ya, maka anak itu statusnya kemudian tidak berayah, ya, karena ayahnya itu bukan secara formal, secara resmi, secara syariat itu bukan ayahnya, karena tidak melalui akad nikah. Jadi anak itu meskipun secara biologis itu anak dari si fulan, ya, tetapi secara fikih, secara syariah anak itu bukan anak si fulan, meskipun dicatatkan di Dukcapil, di KK itu dia diakui anaknya. Tapi kalau itu anak hasil hubungan gelap, itu secara fikih bukan anaknya. Itu perlu diingat, ya. Karena Dukcapil itu sekedar administrasi, KK itu sekedar administrasi, tapi hakikatnya secara fikih itu bukan anaknya, ya, bukan anaknya. Secara biologis anaknya, secara administratif anaknya, tetapi secara fikih itu bukan anaknya. Karena tadi, ya, di fikih itu anak harus tanasub ke bapak, sementara bapaknya tidak jelas, ya. Bapaknya itu bapak tidak sah, tidak melalui akad nikah. Nah konsekuensinya ketika anak itu tidak diakui secara fikih, maka itu juga menyeret dampak hukum, membawa konsekuensi hukum, ya. Ya misalnya dalam hal apa? Dalam hal waris, ya. Anak hasil zina itu tidak bisa mewarisi dari ayahnya. Begitu pula ayahnya tidak bisa mewarisi dari anaknya. Ketika ayahnya meninggal, anak tidak bisa mewaris. Ketika anaknya yang meninggal, ayah juga tidak bisa mewaris. Itu pertama. Yang kedua, dalam hal pernikahan. Nah, kalau laki-laki, kalau anaknya laki-laki, maka itu dia tidak butuh wali ketika menikah, ya. Tidak butuh wali, ya. Itu bebas, ya. Tidak perlu wali. Tapi yang jadi problem adalah ketika anaknya itu perempuan. Anaknya itu perempuan. Ketika anaknya perempuan, ya, maka ayahnya si anak itu tidak bisa menikahkan anak tersebut, ya, karena bukan bapaknya. Ya, tapi tidak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir. Jangan kemudian berpikir bahwa wah anak zina itu tidak bisa menikah, ya, statusnya tidak jelas, ya, ya tetap bisa menikah, ya,
tetap bisa menikah. Jangan kemudian kalau itu anak hasil zina kemudian kamu eksklusi, kamu kucilkan. Jangan begitu. Dia manusia biasa dan dia tidak menanggung dosa orang tuanya. Ya kebetulan saja, dia pasti tidak, siapapun ya, tidak ada yang menginginkan lahir sebagai anak hasil zina. Jadi jangan dikucilkan. Ya, dia juga punya hak untuk menikah, dan ketika dia menikah, ya, ayahnya tidak boleh menikahkan dia. Secara hukum tidak sah, secara fikih tidak sah. Solusinya bagaimana, Pak? Maka yang menikahkan adalah Pak Naib atau wali hakim. Nah, itu sudah selesai, beres. Ya, dan pernikahannya dia sah. Ya, justru ketika yang menikahkan adalah ayahnya, maka pernikahannya tidak sah. Nah, kasus seperti ini banyak terjadi di desa sebenarnya. Ya apa, affair, hubungan gelap itu sebenarnya kalau kita mau ya meneropong dengan cermat itu kan banyak sekali. Di desa-desa itu akeh kasus-kasus begini. Affair begini itu banyak. Hanya saja itu ditutupi. Ya, di Kudus itu ada kasus, ya, ada kasus seorang laki-laki itu menikahi Mbak Yunya, ya, lalu menikahi adiknya lagi. Ya, jadi dia mengumpulkannya al-jam'u bainal ukhtaini, ya, mengumpulkan dua saudara perempuan untuk dinikahi. Nah, itu kan nikah yang kedua itu kan tidak sah. Ya. Nikah tidak sah itu jadi nanti hasil pernikahan yang tidak sah itu juga dianggap sebagai anak zina. Nah, jadi definisi anak zina itu sebenarnya tidak hanya anak yang dihasilkan dari hubungan gelap, tapi pernikahan yang tidak sah itu juga termasuk anak zina. Ya, contohnya tadi, ya, mengumpulkan dua saudara perempuan untuk dinikahi jadi satu. Ya, Mbak Yuna dinikah, baru ngono kok mendino awor, ya, roh adine macem, ora betah terus dirabeni sisan. Ya, itu tidak sah, nikahnya yang kedua tidak sah, maka anaknya itu hasil zina. Nah, ada salah satu keluarga yang tanya ke saya, itu bagaimana Pak hukumnya, ya. Kalau bapaknya si anak perempuan itu, ya, kalau bapaknya si anak itu, ya, yang menikah dua kali itu, ya, itu kok ngeteneng ingin menikahkan anaknya, ya, maka nikahnya justru tidak sah. Ya, solusinya bagaimana, ya? Nanti Pak Hakim, Pak Naib itu yang menikahkan anaknya, ya, yang menikahkan anaknya. Jangan memaksakan diri untuk menikahkan, meskipun dia bisa menikahkan, ya, jangan, karena itu beresiko. Ya, maka yang aman adalah Pak Hakim itu yang menikahkan. Nah, ini yang cukup rumit dan jarang diketahui oleh masyarakat kita, ya, terutama masyarakat awam yang di desa-desa itu. Ya, maka memang kalau sadar diri dengan status pernikahan yang tidak jelas, itu seharusnya nanti kalau punya anak perempuan dan sudah sampai pada waktunya menikahkan, ya, serahkan saja pada Pak Hakim. Ya, jangan diwakilkan, ya, bukan diwakilkan itu, tapi memang diserahkan kepada hakim. Ya, mewakilkan wali nikah, ya, dan wali nikah hakim itu berbeda. Nah, orang-orang sekarang itu kan biasanya karena tidak bisa menikahkan sendiri, kemudian mewakilkan kewajiban menjadi wali nikah itu kepada hakim. Ya, itu walinya tetap si bapak, hanya saja dalam akad nikah diwakilkan kepada hakim. Nah, maksudnya wali hakim itu tidak begitu. Yang dimaksud wali hakim itu memang hakim yang menikahkan tanpa didahului oleh akad taukil terlebih dahulu. Ya, kalau bapaknya itu bapak yang sah dan tidak bisa menikahkan, maka dia bisa mewakilkan, Pak Naib, ini akad nikah, saya sebagai wali, saya wakilkan kepada jenengan. Itu namanya akad taukil atau wakalah. Ya, Pak Hakim dia hanya sebagai wakil, sementara posisi wali nikah tetap bapaknya, itu wakil nikah. Ya, taukil akad nikah kepada Pak Hakim. Nah, yang dimaksud wali hakim bukan begitu. Wali hakim itu maksudnya adalah
memang sedari awal ya, hakim itu yang berhak menikahkan si anak perempuan tadi ya, bukan karena faktor wakalah ya, tapi karena faktor ayahnya ini tidak sah menjadi wali nikah. Nah, ini yang perlu diketahui ya. Saya kira itu sebagai pengantar kuliah untuk hari ini. Silakan nanti dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.